Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang Nurul sedang bersama Kepala BPOM Mataram dengan Pak Yosef. Ini karena kebetulan awal tahun nih Pak, kita ingin mengetahui nih apa sih program-program BPOM untuk di tahun 2025 ini seperti apa ini Pak? Oke, baik Mbak, terima kasih. Jadi tentunya program-program dari Balai Besar POM di Mataram adalah kita pada komitmen bagaimana untuk melindungi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari obat dan makanan yang berisiko pada kesehatannya. Mulai dari tentunya adalah melakukan pengawasan yang sifatnya rutin. Jadi mungkin saat ini banyak masyarakat berpikir bahwa Badan POM atau Balai Besar POM di Mataram hanya bekerja saat event-event tertentu, misalnya saat Ramadan, hari besar keagamaan, Natal, seperti itu. Tapi tidak. Artinya bahwa kita tetap melakukan pengawasan setiap hari pada sarana produksi, distribusi, pelayanan farmasiannya itu kita lakukan setiap hari. Dan tentunya adalah berbasis risiko. Jadi kita tentunya karena sarannya sangat banyak, personel terbatas, jadi kita harus risk-based, berdasarkan risiko mana yang memang berdasarkan dari hasil pengawasan tersebut adalah ditemukan tingkat risiko tinggi, itu menjadi prioritas pengawasan. Selain kita juga terus melakukan pengembangan sarana-sarana baru yang mungkin bermunculan gitu kan ya. Termasuk juga kita bagaimana ikut dalam pemberdayaan masyarakat. Ya, karena bahwa sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa untuk mewujudkan ketersediaan obat dan makanan yang aman dan bermutu, Badan POM itu tidak bisa satu single player. Kita ada namanya pentahelix system yang mulai dari pemerintah, kementerian lembaga, kemudian pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan juga tentunya media jadi paling penting juga. Kemudian juga kita yang tak kalah penting adalah dukungan Badan POM dalam rangka untuk peningkatan daya saing UMKM. Ya, jadi selain kawasan, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian kita juga ada upaya dukungan pada daya saing UMKM. Kita ada program namanya Gemilan per UMKM, ya, inovasi Gemilan per UMKM ini sudah diapresiasi oleh Kemenpan RB, masuk dalam 5 replikasi terbaik gitu ya di 2024. Dan tentunya ini merupakan program kolaborasi merangkul seluruh stakeholder, OPD terkait, perbankan, ya, dan juga terkait dengan pemasarannya. Karena kan UMKM ini tantangannya adalah pada sisi perizinan, ya, kemudian terkait dengan permodalan dan pemasaran. Nah, ini kita merangkul seluruh stakeholder terkait yang memiliki komitmen untuk meningkatkan desa dan UMKM, sama-sama kita intervensi UMKM tersebut sehingga dia menjadi UMKM yang naik kelas yang tentunya bisa bersaing secara variasi nasional dan juga secara global. Termasuk juga tentunya kita adalah penegakan hukum yang jadi bagian penting ya untuk memberikan efek jerah dan efek gentar kepada pelaku pelanggaran agar mereka tentunya tidak melakukan pelanggaran. Jadi contoh bahwa kita pemerintah juga tidak membiarkan produk-produk yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi syarat itu beredar. Jadi kita tentunya tugas pemerintah adalah melindungi masyarakat ya. Jadi mulai dari pembinaan, tapi kalau pembinaan ternyata masih tidak diindahkan, tentunya kita harus memberikan efek jerah dari pelaku. Tentunya apa? Ya dengan cara kegiatan penindakan yang nanti sanksinya ada diatur di Undang-Undang 11 tahun 2023 tentang kesehatan, kemudian di Undang-Undang nomor 16 tahun 2012 tentang pangan, ya ada sanksinya mulai dari sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan juga tentunya denda. Dan harapannya itu bisa memberikan penjeraan dan tentunya komitmen-komitmen yang harapannya juga kita bersama-sama berkolaborasi, bersinergi ya untuk memastikan mengawal bahwa obat dan makanan yang beredar di Nusa Tenggara Barat ini mengenai aspek mutu dan keamanan seperti itu. Jadi itu jadi targetnya itu apa aja sekarang? Itu misalnya apa, mungkin itu UMKM apa terus ke mana? Ya, untuk targetnya tadi sama, secara garis besarnya itu adalah kita harus melindungi masyarakat. Oke. Ya, itu utamanya berarti. Iya, tentunya kan bahwa ini merupakan salah satu visi dan misi dari Badan POM, kan bagaimana kita bisa memberikan perlindungan ya pada seluruh masyarakat dalam rangka tentunya mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu kan. Jadi harus memastikan bahwa obat, makanan, kosmetik, obat tradisional, suplemen ya itu harus memenuhi aspek mutu dan keamanan sehingga bisa memberikan kebermanfaatan. Dan juga tadi meningkatkan daya saing UMKM. Ya, bagaimana tentunya UMKM ini memiliki peran penting dan strategis penggerak ekonomi kerakyatan dan tentunya harus kita support, kita dukung ya agar bisa nantinya semakin menghasilkan produk yang bermutu, yang bisa bersaing bukan hanya di tingkat nasional tapi di tingkat global. Dan yang penting adalah pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat itu penting sekali ya, bagaimana tentunya harus kita tingkatkan terus tingkat pemahamannya sehingga dia menjadi konsumen yang cerdas, yang bijak, yang mampu bisa melindungi diri sendiri dan keluarga dari obat dan makanan yang berisiko pada kesehatan. Ya.
Nah, terus terkait ini Pak yang sekarang lagi banyak dibicarakan makan bergizi gratis dari program Presiden Prabowo dan Gibran. Pengawasan sendiri BPOM seperti apa itu Oke. Pak? Baik, terkait dengan program makan bergizi gratis ini kan memang merupakan program prioritas program unggulan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentunya seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, ya, masyarakat harus mendukung program ini, termasuk dari Badan POM. Ya, jadi program ini sebenarnya sangat bagus sekali ya, karena merupakan salah satu upaya untuk pemenuhan gizi anak-anak siswa, sebenarnya banyak siswa, termasuk nanti adalah ibu hamil dan menyusui. Mereka juga merupakan salah satu target sasaran ya, 10% dari total targetnya. Tapi memang utamanya adalah menyasar kepada anak-anak sekolah. Ya, kita tahu bersama bahwa pemenuhan gizi menjadi suatu yang sangat penting dan negara itu punya kewajiban harus memenuhi gitu kan, karena ini akan berdampak pada tumbuh kembang baik fisik ataupun intelektualnya. Tapi tentunya harus dikawal nih, jangan sampai program yang sangat strategis, sangat baik ini ternyata ada tahapan-tahapan yang tidak sesuai terkait dengan disinfektan atau keamanan pangannya. Dampaknya apa? Bisa terjadi keracunan pangan. Ya, tentunya kalau terjadi keracunan pangan yang awalnya tujuannya nggak bagus, malah justru bisa menjadi hal yang tidak baik gitu kan. Makanya Badan POM di sini tentunya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, pemerintah daerah, dinas kesehatan, ya, termasuk satuan penyedia pemenuhan gizi (SPPG). Ya, ini adalah memastikan mengawal pemenuhan standar dapurnya. Jadi dapurnya harus punya aspek standar yang sesuai ketentuan. Jangan sampai nanti ada desain layout yang bisa menyebabkan kontaminasi. Ya. Jadi harus ada mulai dari alur proses penyimpanan bahan bakunya, proses pengolahannya, ya, kemudian proses nantinya untuk transitnya, sampai nanti untuk proses platingnya seperti itu harus dipastikan. Mulai aspek untuk keamanan ya, artinya termasuk sampai dengan proses transportasinya. Yang kedua tadi selain pemastian pemenuhan standar dapur yang sesuai ketentuan, kita melakukan pelatihan untuk penjamah pangannya. Konstruksi dapurnya sudah bagus, ternyata penjamah pangannya atau pekerjaan situ tidak memiliki standar keamanan pangan yang baik. Misalnya tidak menggunakan alat pelindung diri, tidak pakai masker, tidak pakai penutup kepala, ya, atau pakai penutup kepalanya tidak rapat, itu rambut bisa rontok, bisa sedikit cemaran. Atau misalnya tidak bersih dalam proses pencucian bahan bakunya, nanti masih ada kerikil, ada staples, ada apa misalnya kalau ayam bulunya masih belum bersih, nah seperti itu kan, itu tentunya bisa sebagai sumber kontaminan gitu kan. Nanti kita melakukan pelatihan nantinya kepada penjamah pangan, penanggung jawabnya di situ, agar mereka memiliki wawasan yang baik, sehingga standar pangannya dapat tumbuh dengan baik. Kemudian yang terakhir kita melakukan sampling dan pengujian. Ya, jadi di hilirnya kita melakukan sampling dan pengujian untuk memastikan bahwa makanan itu pertama kita secara organoleptik, ya, kita ada tidak penyimpangan secara warna, rasa, bau. Kalau ada tentunya tidak boleh dikonsumsi dong, sudah basi dan seperti itu kan. Atau ada hal-hal yang menyimpang, itu pasti kita informasikan untuk jangan didistribusikan karena bisa berisiko pada kesehatan. Selain itu juga kita melakukan uji cepat terkait dengan potensi adanya penambahan bahan berbahaya seperti formalin, borax, odamidin, metanil yellow, itu kan. Tapi sejauh selama 2 hari ini kita melakukan sampling dan pengujian, alhamdulillah tidak ada penambahan bahan berbahaya, dan saya yakin kalau itu memang tidak ada, karena kita secara visual pun juga kita bisa melihat bahwa itu produk itu memang bebas dari cemaran kimia ya, formalin, borax, odamidin untuk menjadi yellow. Nah, satu lagi kemudian juga kita melakukan uji mikrobiologi. Nah, uji mikrobiologi adalah kita lakukan di lab kita, karena kan memang membutuhkan waktu inkubasi gitu kan. Tentunya pengawalan dari hulu dan hilir ini tujuannya untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan memenuhi aspek mutu keamanan termasuk isinya. Seperti itu. Kalau ini kan sudah mulai ya, mulai MBG sendiri itu sudah ada mulai juga turun atau sudah. Kemarin itu? Jadi selama kemarin kan kick off-nya itu kan di kemarin ya, Senin 13 itu ya, di beberapa saat ini. Jadi di Mataram saat ini ada 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi, ya. Jadi ini ada mekanisme yang memang ditunjuk langsung oleh BGN, ada yang merupakan mitra, kemudian di-handling oleh TNI. Nah, kalau di sini ada 3, satu yang di Gebang, itu di bawah Kodim 1606 ya, Mataram, kemudian ada 2 SPPG ini merupakan mitra dari BGN, mitraan gitu kan. Nah, saat ini yang sudah beroperasi baru yang di Selaparang, SPPG Selaparang. Tapi misalnya juga ada kepala SPPG-nya, ada ahli gizinya yang memastikan memantau bahwa
makanan sendiri sudah banyak ekspedisi, mulai dari karbohidratnya, vitaminnya, protein hewani, nabatinya, sayur ataupun serat itu sudah terpenuhi. Ada ahli khusus serat khusus. Dan kalau kami peran kami adalah mengawal dari hulu dan hilir tadi ya, memastikan sisi keamanan pangannya. Dan selama 2 hari ini kita melakukan pengawalan, sudah kita cek juga kitchen inspection-nya, sudah masih ada beberapa masukan-masukan, tapi secara overall sudah baik ya. Untuk pengujiannya sendiri itu saat 2 hari ini alhamdulillah tidak ada namanya penyimpangan secara organoleptik ataupun kita temukan adanya bahan tidak ada, artinya semuanya adalah seluruhnya aman untuk konsumsi. Tapi tentunya ini kita kan ambil sampel secara acak dan tidak diskusi. Mereka tuh banyak ribuan, ini menyasar lebih dari 3.000, saya kan 3.000 sampai 3.500 satu SPPG, ya satu SPPG, satu dapur produksi itu dia mengcover 3.000 sampai 3.500an itu kan. Dan ini bisa berkembang terus tentu nantinya. Jadi memang tidak bisa semuanya produk, semua sampel ya. Nah, tapi nanti kalau memang ada menemukan adanya terjadi penyimpangan, silakan pun dapat dilaporkan juga, gitu kan sebagai perbaiki. Tapi sejauh ini belum ada pelaporan terkait dengan temuan misalnya yang menyimpang ataupun hal-hal lain. Berarti masih jauh ini masih aman, Aman, terkontrol semua. masih ya. Tapi tentunya ini kan akan terus dievaluasi gitu kan. Karena bahwa program ini saat ini kan memang hanya beberapa masih yang terlihat, tapi nanti kedepannya kalau saat di NTB itu akan menyasar 1,7 juta jiwa, ya termasuk nanti ibu hamil dan menyusui. Saat ini kan baru terbatas di beberapa titik ya. Saya mendengar kemarin juga di Lombok Timur ternyata sudah kick off juga tanggal 13. Nanti di sini juga beberapa akan di minggu depan, ada beberapa dapur produksi atau SPPG yang masih menyiapkan administrasi, kelengkapan administrasi. Kemudian ada yang di Lombok Barat juga ya. Ini tentunya kita semua harus seluruh pemangku kepentingan harus mendukung program ini. Berarti ini BPOM juga untuk semua kabupaten kota juga untuk pengawasan. Oh ya, jadi kalau kita Badan POM saat ini saya lupa menginformasikan, jadi Badan POM ini ada 2 OPT saat ini, ada 2 perwakilan. Ya, kalau kami Balai Besar POM di Mataram ini mengcover wilayah Pulau Lombok. Nah, untuk Pulau Sumbawa nanti ada namanya Balai POM di Kabupaten Bima. Kabupaten Bima. Dan juga sudah kami konfirmasikan kepada kepala SPPD-nya untuk di wilayah Pulau Sumbawa nanti bisa dikomunikasikan dengan kepala kantor telepon di Bima. Yang Bima yang mengcover Pulau Sumbawa. Gitu. Betul. Dulu kami mengcover semua, tapi sekarang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, kemudian untuk meningkatkan layanan publiknya, jadi kita buat menjadi 2. Berarti sekarang tim juga tetap turun ya jadinya. Betul, jadi kita tetap melakukan, memang kita secara random gitu kan ya. Artinya kita mengawal dari titik terjauh, kemudian ada di beberapa titik tertentu yang memang potensi risiko lebih besar. Nah itu kita tetap kita kawal segitu sih. Ya kalau gitu Pak, makasih waktunya. Sama-sama. Maaf mengganggu waktu siang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.